Perkenalkan, nama saya Clinton Mendiang Palat dengan NIM 22024108. Saya kelas 5 T5. Dan di sini juga saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil program yang telah saya buat dengan soal pada materi 8 tentang wet product. Dan untuk materi ini diberikan oleh dosen kita, Ner Christopher Hamonangan Simanjuntak STMing. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada penjelasan programnya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Nah, jadi pada program ini saya akan membuat program dari soal wet product ini. Nah, jadi kita akan menyelesaikan soal dari wet product ini. Nah, di sini untuk penyelesaian saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk program dari wet product ini. Nah, di sini kita menggunakan import numpy, di mana sini kita akan menggunakan array pada bobot dan perhitungan pada vektor s nanti. Dan juga di sini kita menggunakan import pandas, di mana kita akan menyimpan suatu pemrosesan data dalam bentuk tabel frame nanti, dan kita bisa melakukan input data pada hasil programnya. Nah, di sini pada tahap pertama, di sini kita akan melakukan data restoran. Dan dimana pada fungsi sini kita menggunakan input restoran, dan kita membuat variabel restoran, di mana di dalam variabel restoran ini kita akan menginput jumlah restoran. Di sini ada jumlah restoran dengan memasukkan berapa restoran yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini kita akan membuat input kriteria dengan adanya nama restoran. Itu R dengan bertahap, itu dengan menambahkan R1. Nah, dimana pada setiap restoran kita akan menambahkan input adanya kualitas makanan atau C1, C2 sebagai harga makanan, pelayanan makanan sebagai C3, suasana sebagai C4, dan C5 sebagai jaraknya. Nah, di sini kita akan menyimpan variabel restoran dalam bentuk array nama dengan C1 sampai C5. Lalu di sini adalah proses di mana kita membuat tabel di dalamnya. Di mana pada proses ini kita akan menyimpan sebuah nilai restoran ini dalam bentuk array yang kemudian dikonversi menjadi data frame menggunakan pandas data frame. Nanti indeks dari data frame ini adalah nama restoran dari kolom-kolom yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan atau membuat kolom dengan adanya nama restoran dan juga kualitas makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak. Nah, sini kita menggunakan panjang tabel dengan panjang 95. Lalu di sini pada tahap kedua, di sini kita akan melakukan input bobot. Dari mana sini kita menggunakan fungsi input bobot dengan menampilkan tahap 1, yaitu masukkan bobot untuk setiap kriteria dengan melakukan input data, yaitu bobot 1 sampai bobot 5. Pada bobot ini kita menyimpannya dalam bentuk array
itu B1 sampai B5 dengan kita menampilkan total bobotnya, dimana kita nanti pengguna bisa melakukan inputan C1 sampai C5 pada array ini, dimana total bobot dihitung dan dilakukan dalam perhitungan bobot. Dari setiap bobot itu dibagi dengan jumlah total bobotnya. Nah, di sini dimana setiap bobot yang sudah kita bagi dicetak dengan pembulatan mengenai 2 desimal. Dengan 2 desimal. Lanjut di sini kita akan masuk pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga sini kita menggunakan fungsi hitung vektor dengan digunakan untuk menghitung nilai vektor S untuk setiap restoran dalam menggunakan metode wet product ini. Nah, dimana sini kita akan mencetak tahap ketiga yaitu menghitung S. Nah, jadi pada proses tahap ketiga ini kita akan melakukan input berupa data frame restoran, bobot yang sudah dinormalisasi, dan jenis kriteria. Apakah kriteria itu merupakan benefit atau cost. Lalu di mana proses ini untuk setiap restoran ini nilai S dipangkatkan dengan W1. Nah, dimana untuk setiap kriteria benefit ini nilainya dipangkatkan dengan bobot normal, sedangkan untuk cost dipangkatkan dengan bobot negatif. Pada tahap yang keempat ini, jadi dimana setiap hasil perhitungan diproses dalam bentuk string dengan rumus nilai S, yang kemudian dicetak dan disimpan dalam bentuk list nilai S ini. Nanti untuk hasil daripada tahap ketiga ini, di mana nilai S untuk setiap restoran dicetak dan dikembalikan dalam bentuk list. Lalu yang keempat, di sini kita akan menghitung nilai vektor preferensi, yaitu FI atau F. Nah, di mana sini kita menggunakan fungsi hitung vektor V dengan adanya total dan nilai. Pada variabel total nilai kita menampilkan teks tahap 4 dengan menghitung nilai vektor preferensi pada F. Nah, pada proses ini pada tahap keempat di sini kita akan melakukan penginputan data frame, hasil dari penginputan data frame restoran dan nilai S pada perhitungan tahap ketiga. Nah, di mana yang sudah dihitung tadi pada tahap sebelumnya ditotalkan dari semua nilai S setelah dihitung terlebih dahulu. Nanti untuk setiap restoran pada nilai V ini dihitung dengan rumus Fs dibagi dengan S1 dan ketiga. Jadi hasil perhitungan pada V ini dicetak dengan pembulatan 6 desimal. Nanti pada restoran dengan nilai V ini nanti akan menentukan nilai terbesar mengenai nilai yang paling tinggi itu yang akan ditentukan. Nah, di sini pada main program kita akan menjalankan program dari setiap fungsi-fungsi yang telah kita gunakan. Itu tahap 1 sampai tahap 4. Di mana sini kita akan memanggil di sini kita akan membuat variabel baru dengan def restoran untuk menjalankan input restoran pada tahap pertama. Itu ini untuk menjalankan tahap pertama. Begitu juga di sini kita akan memanggil hitungan vektor, itu memanggil nilai vektor dalam fungsi hitungan vektor S dengan vektor V. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan hasil programnya, dan untuk menjadi penginputan dalam program kita menggunakan soal ini.
yaitu mengenai tahap-tahap 1 dan keempat. Dari sini kita diminta untuk memasukkan jumlah restoran yang akan kita gunakan. Itu berapa? Nah, pada soal di situ kita menggunakan 3 restoran. Itu ada Ongke, Amin, dan Epi. Dari sini kita meminta memasukkan nama restoran pada R1. Untuk memasukkan nama restoran pertama, kita menggunakan nama Ongke. Nah, di sini C1-nya pada Ongke restoran, yaitu pertama batch 2. Lalu di sini kita akan memasukkan nama restoran R2, itu Amin. Nah, untuk nilai C1-nya itu 50. Baru di sini kita akan masukkan nama restoran yang ketiga, itu adalah Epi. Itu untuk nilai C1-nya adalah nah ini dia akan mencetak tabel data restoran yang telah kita masukkan. Itu ada nama Ongke dengan atas makanan, harga makanan, pelayanan, dan suasana. Di sini pada tahap 1 diminta kita untuk masukkan bobot untuk setiap kriteria. Di sini kita menggunakan bobot yaitu 5, bobot kedua 3, bobot ketiga 4, maka di sini dia akan mencetak hasil daripada tahap ketiga dengan hitung S. Dimana sini pada S1, pada S3 dia mencetak semua jumlahnya. Dari sini sesuai dengan soal yang diberikan itu kita menggunakan cara perhitungan pada tahap ketiga dengan rumus ini. Nah, pada tahap keempat juga di sini dia telah mencetak nilai vektor preferensi dengan nilai V1 0,31, F2 0,33 dan F3 dan nilai 34. Maka di sini dia akan mencetak nilai restoran dengan nilai terbesar pada FI. Dimana sini untuk nilai yang terbesar adalah Epi. Maka di sini dia menceritakan nama Epi adalah nilai yang terbesar. Nah, demikianlah penjelasan video saya dalam pembuatan program dengan judul materi yaitu white product. Sekian dan terima kasih.